Bab 840. Oke, aku berjanji. Tepat, aku juga ingin mengalami aksi Tangmen. Harvey tidak ragu-ragu, mengangguk dan setuju. Dia jelas tahu bahwa kultivasi Tang Yuesan jauh lebih tinggi daripada miliknya. Namun, jika Anda melakukan yang terbaik dan mendukung 10 gerakan, Anda seharusnya bisa melakukannya. Selain itu, Harvey tidak pernah berpikir untuk bermusuhan dengan Sekte Tang tanpa alasan. Bagaimanapun, 7 orang yang melukai saudaranya telah dipenggal oleh dirinya sendiri, dan balas dendam saudaranya telah dibalaskan. Tidaklah bijaksana untuk melawan Sekte Tang lagi. Haha, ini menarik, kamu punya nyali. Tang Yuesan tertawa keras, wah, jika kamu bisa menahanku dalam 10 gerakan tanpa mati, maka Sekte Tangku tidak akan lagi mengganggu perjuanganmu dengan kedua orang itu. Dan, di masa depan, Sekte Tang saya tidak akan mengganggu. Saya ingin berteman dengan Anda. Sebuah kata diselesaikan. Harvey bertanya sambil tersenyum. Sebuah kata sudah selesai. Tang Yuesan mengangguk sebagai jawaban. Menurutnya, dengan kultivasi Harvey saat ini, sulit untuk bertahan 10 langkah. Tetapi jika anak ini benar-benar dapat bertahan hidup, maka masa depan anak ini tidak terbatas. Berteman dengan anak ini bermanfaat bagi perkembangan Sekte Tang. Jika anak ini tidak bisa bertahan dan dibunuh oleh dirinya sendiri, maka dia hanya bisa menyalahkan anak ini karena tidak sebaik yang lain, dan dia bisa dianggap sebagai reputasi yang kuat untuk Sekte Tang. Namun, Basang dan Wu Mangong mulai panik. Tidak peduli apakah Harvey bisa menahannya atau tidak, Tangmen akan meninggalkan mereka. Namun, mereka tidak berdaya dan hanya bisa berharap bahwa Harvey akan dibunuh oleh Tang Yuesan untuk mengurangi tekanan mereka. Tang Yuesan memandang Harvey, nak, jika kamu siap, mulailah sekarang, kuharap kamu bisa mengatasinya. Ayo mulai, aku siap. Harvey menjawab dengan keras. Oke. Tang Yuesan menjawab dan akan memulai. Tunggu. Tiba-tiba, Qiyu Yihan berteriak. Gadis kecil, ada apa denganmu? Tang Yuesan memandang Qiyu Yihan dengan curiga. Qiyu Yihan tersenyum sedikit dan berkata, Penatua ke-6, Anda memiliki basis kultivasi yang mendalam dan keterampilan yang luar biasa, dan Anda juga salah satu dari 6 tetua Tangmen terkuat. Sebagai seorang junior, tidak mudah bagi pacar saya untuk membawa 10 gerakan Anda. Jadi, saya pikir 2 gerakan tadi juga harus dimasukkan. Ini juga bisa menunjukkan kemurahan hati Anda tidak bermaksud menggertak yang kecil, kan? Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Tianxun dan Kuang Dao bergegas mendekat. Qiyu Yihan diam-diam mengacungkan jempol. Kata-kata ini terlalu datar, tidak hanya memuji Tang Yuesan, tetapi juga mengurangi tekanan mencari saudara. Mu Erlene memandang Qiyu Yihan, dan matanya yang indah berbinar. Gadis ini cukup pintar. Seperti yang diprediksi. Ketika Tang Yuesan mendengar ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak, jelas sanjungan ini sangat berguna. Dia tersenyum dan berkata, gadis kecil, kamu mengatakan semuanya, jika saya tidak setuju, tampaknya saya terlalu impersonal. Oke, maka 2 langkah sebelumnya dihitung, selama anak ini dapat menahan langkah selanjutnya. Sudah cukup. Penatua Xie Liu. Qiyu Yihan tersenyum dan membungkuk. Tang Yuesan memandang Harvey sambil tersenyum, nak, kamu menemukan gadis yang baik. Kamu harus bekerja lebih keras untuk mendukung 8 langkahku berikutnya, tetapi jangan mengecewakan kebaikan gadis kecil ini. Penatua ke-6, lakukan saja. Harvey tampak tenang, jika aku masih tidak bisa menahannya, maka aku tidak kompeten. Segera, dia mengangkat tangan kanannya, dan siklon ungu ini naik ke langit, menutupi langit di atas radius 1000 meter. Pedang tanpa jiwa Ziwu. Dalam sekejap, energi kemarahan ungu di langit berubah menjadi ribuan pedang panjang ungu, tergantung terbalik di langit. Berdengung. Pedang panjang itu bergetar, membuat gendang telinga bergetar. Menghadapi gerakan pembunuh besar ini, Harvey tidak mempedulikannya, dia mengerahkan energi sejatinya, mengerahkan kekuatan mentalnya, dan kemudian mengangkatnya dengan satu tangan. Wus! Berbagai senjata di reruntuhan naik ke langit, memancarkan cahaya dingin. Seiring dengan berbagai senjata yang melonjak ke langit, 3 prajurit pendek emas di lengan Harvey juga naik ke langit, berubah menjadi ribuan prajurit pendek emas, berkumpul dengan senjata lain. Prajurit pendek emas dan senjata perak terjalin, seperti 2 naga raksasa, mengejutkan orang. Pergi! Mata Tang Yuesan berkilat, tangan kanannya terangkat, menunjuk ke arah posisi Harvey. Uhuk-uhuk. Ribuan pedang panjang ungu meledak dari langit, seperti bintang terbang yang menyala, langsung menuju Harvey sendiri. Orang-orang di alun-alun gemetar ketakutan, mereka tidak bisa membayangkan siapa yang bisa selamat dari gerakan pembunuh seperti itu daripada dipukuli kesaringan. Tembok besar bilah. Harvey juga tiba-tiba melambaikan tangannya. Suara mendesing. Dalam sekejap, ribuan prajurit pendek emas dan prajurit pendek perak mengepung Harvey, seperti 2 tembok kota yang berat, tidak bisa dihancurkan. Dentang-dentang. Bum-bum-bum. Tembok kota yang terdiri dari ribuan pedang panjang ungu dan pedang bertabrakan dengan keras. Percikan dan energi yang membuat marah keluar, dan gelombang udara keluar, menyebabkan bumi dan gunung dalam radius ribuan meter bergetar. Harvey berdiri di tembok kota Bingren, energi kemarahan dan kekuatan spiritualnya terus-menerus dikerahkan untuk melawannya. Namun, meskipun serangan Tang Yuesan sangat ganas, Harvey masih membawanya. Dengan gerakan ini, napas Harvey sudah mulai tidak teratur. Pada saat ini, Harvey dapat yakin bahwa basis kultivasi Tang Yuesan mungkin telah mencapai tahap akhir dari alam Liken, dan ia bahkan dapat melangkah ke alam surga dan manusia. Tetapi pada saat ribuan pedang panjang ungu menghilang, serangan Tang Yuesan tidak berhenti, tetapi melambai lagi. Dewa Racun Segudang Sasuo. Saya melihat bahwa ki sejati yang agung berubah menjadi ratusan rantai setebal paha, menyapu ke arah Harvey. Selain itu, rantai ilusi yang menyebalkan ini tidak hanya kuat dalam serangan, tetapi juga mengandung racun yang sangat tinggi.
Setelah ditarik, saya khawatir itu akan langsung berubah menjadi genangan darah. Bang bang bang. Rantai beracun ungu menghantam tembok kota dari pedang, seperti pendobrak yang menghancurkan gerbang kota. Tembok kota pedang yang mengelilingi tubuh Harvey hanya menopang kurang dari 1 menit, dan langsung meledak. Bum bum bum. Semua jenis pedang perak dan pedang emas yang diubah semuanya hancur. Setelah rantai racun ungu mengalahkan tembok kota Bingren, itu menamparkan Harvey sendiri. Harvey tiba-tiba menginjak tanah, sejumlah besar batu meledak, dan tubuhnya mundur dengan keras. Ledakan. Rantai dicambuk, reruntuhan hancur berkeping-keping, dan beberapa jurang menghantam tanah. Namun, sebelum Harvey bisa menstabilkan tubuhnya, ratusan rantai itu seperti ular berbisa, menyapu ke arah Harvey. Sial, serangan orang tua ini terlalu ganas, kan? Ini seperti bunuh diri sampai mati. Harvey memuntahkan seteguk udara keruh, mengerahkan energinya yang menyebalkan, dan melakukan teknik objek lama, lagi. Api penyucian prajurit ilahi. Tanda hubung tanda hubung. Dengan teriakan keras, 3 prajurit pendek emas naik ke langit lagi, berubah menjadi ribuan prajurit pendek emas. Prajurit pendek emas ini pertama kali dibuka, dan kemudian tiba-tiba ditutup, seperti penjara emas besar, termasuk ratusan rantai. Gemuruh. Suara tabrakan yang tumpul datang dari penjara emas, dan penjara emas ini menggembung kemana-mana, seolah-olah akan meledak kapan saja. Namun, Harvey tidak berhenti bertarung, tetapi menginjak tanah dengan kedua kaki, seperti dewa perang gila, bergegas menuju Tang Yuesan sendiri. Pada saat mendekati Tang Yuesan, Harvey melakukan tendangan voli dengan telapak tangan dan menabrak Tang Yuesan. The Great Wilderness memenjarakan palem surgawi. Memenjarakan surga. Lama. Dengan satu telapak tangan, itu seperti langit yang runtuh, seperti letusan gunung berapi, itu tak terbendung. Bab 841. Melihat Harvey menghancurkan dengan telapak tangan, mata Tang Yuesan menunjukkan keterkejutan. Teknik telapak tanganmu agak menarik, kamu benar-benar dapat menghancurkan kekuatan tempur di luar kultivasimu sendiri. Tang Yuesan menghela nafas, dan kemudian berkata, sayang sekali kesenjangan antara kamu dan aku terlalu besar, bahkan jika pertarunganmu kekuatan bisa ditingkatkan. Bahkan di alam Liken, aku tidak bisa menahan jurus pamungkasku. Saat dia berbicara, Tang Yuesan terkejut, dan ki yang kuat meledak. Jubah abu-abu di tubuhnya tertiup oleh gelombang udara, membuat suara berburu. Segera, dia mengangkat telapak tangannya, memadatkan cahaya ungu yang menyilaukan, dan menyapanya. Petik bintang dengan tangan. Bintang di tangan. Dalam sekejap. Dong. Kedua. Telapak tangan bertabrakan dengan keras, seperti 2 meteorit yang bertabrakan. Wah. Gelombang. Udara yang ganas seperti ombak, bergegas ke segala arah, mengangkat sejumlah besar batu di reruntuhan ke langit, dan kemudian menghancurkannya menjadi terak. Semua orang di alun-alun menggigil ketakutan, dan terus mundur. Qiyu Yihan melangkah mundur dan berteriak genit, langkah kelima. Ini sudah langkah kelima. Pada saat ini, Harvey dan Tang Yuesan bertabrakan dengan telapak tangan mereka, tetapi semburan kekuatan berikutnya terus bertabrakan. Bang! Bang bang bang! Setiap tabrakan, kekuatan yang meletus sangat tirani. Potongan sampah tempat Harvey dan Tang Yuesan berdiri terus tenggelam. Setelah bertabrakan 10 kali, Harvey mengerang, dan tubuhnya langsung terguncang. Bum bum bum! Tubuh Harvey terus mundur, menghancurkan pilar batu yang jatuh di belakangnya satu per satu. Harvey. Kakak Harvey. Mu Erlene, Qiyu Yihan, dan Zhao Tianxun ketakutan, merasa jantung mereka akan melompat keluar. Meskipun mereka tidak bertarung, tetapi hanya kekuatan yang menyebar, Anda bisa merasakan betapa sengitnya pertempuran di antara keduanya. Pada saat ini, Tang Yuesan melihat bahwa Harvey benar-benar mengambil telapak tangannya, dan kejutan di matanya menjadi lebih kuat. Dia telah berlatih dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang jenius muda seperti itu akan lahir entah dari mana. Awalnya, dia hanya berencana untuk bertarung dengan santai, tetapi sekarang, semangat juang Harvey yang pantang menyerah juga telah membangkitkan semangat juang di dalam hatinya. Sepertinya Anda harus berhati-hati. Pikirkan tentang ini. Tang Yuesan melangkah keluar dan mengejarnya seperti teleportasi. Tangan pemetik bintang. Tangan mengendalikan matahari dan bulan. Dia berteriak, mengangkat telapak tangan ungu besar secara langsung, dan menutupinya ke arah Harvey, seolah-olah sebuah gunung dihancurkan. Langkah ke-6. Ini adalah gerakan ke-6. Jantung Qiyu Yihan berdebar kencang dan dia mengingatkan dengan keras. Hati-hati, kakak Harvey. Zhao Tianxun dan yang lainnya berteriak keras. Monster tua ini sangat menakutkan. Jika Anda dan yang lain naik, saya khawatir mereka akan langsung dibuat menjadi roti daging. Basang dan Wu Mangong mengepalkan tangan mereka erat-erat, berharap Harvey akan terbunuh dengan cepat. Menghadapi telapak tangan besar ini, hati Harvey bergetar, dan sudah terlambat untuk melakukan serangan balik dan menghindar. Hanya pertahanan. Arai 9 Istana 8 Diagram. Harvey menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan energi yang menyebalkan. Tiba-tiba, pola gosip besar mengembun dan terbentuk di kakinya. Selain itu, 8 rune Gan, Kun, Zen, Harvey, Kan, Li, Gen, dan Dui muncul di 8 arah Arai Bagua, bersinar terang. Segera setelah itu, 2 sinar cahaya hitam dan putih keluar dari formasi besar, menyelimuti Harvey. Itu seperti topeng besar yang menyelimuti Harvey di dalamnya. 8 rune berputar di sekitar topeng dan berbalik perlahan, mengejutkan semua orang di alun-alun. Bukankah ini formasi pertahanan yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh Tangmen kita? Seru Tangmen senior. Ini sangat mirip. Tapi kenapa aku merasa 9 Istana 8 Trigram yang digunakan anak ini lebih misterius? Eksekutif tingkat tinggi lainnya menjawab. Tang Huajun tercengang, merasa sangat luar biasa.
Ini memang 9 istana dan 8 trigram, tetapi selalu terasa sedikit berbeda dari yang diturunkan dari Sekte Tang. Juga, bagaimana anak ini mempelajari 9 istana 8 trigram. Tepat ketika semua orang bingung. Dong! Telapak tangan Tang Yuesan telah menutupi topeng, membuat suara memekakkan telinga. Namun, kekuatan pertahanan dari Arai 9 istana 8 trigram, ini sangat kuat, dan dapat menahan telapak tangan ini dengan tiba-tiba. Gemuruh. Batang baja, semen, dan batu di bawah kaki Harvey terus runtuh, dan tanah terus runtuh. Anak baik, bahkan 9 istana dan 8 trigram, yang kuwariskan dari Tang Men. Tang Yuesan tampak ngeri, namun, mengapa aku merasa formasimu lebih kuat? 9 istana dan 8 trigram, tidak sebanding dengan versi sederhana lainnya. Harvey menjawab dengan keras. Jadi begitu. Mata Tang Yuesan berbinar, saya harap Anda dapat menahan 3 gerakan saya berikutnya. Setelah berbicara, Tang Yuesan terus memobilisasi ki sejatinya, mengangkat tangan kanannya lagi, dan mengeluarkan kejutan yang mengejutkan. Berteriak dari mulutnya. Satu tangan menutupi langit. Tang Yuesan membalik pergelangan tangannya, dan telapak tangan ungu raksasa yang menutupi area beberapa ratus meter menekan Harvey lagi. Gemuruh. Suara gemuruh bergema, mengejutkan. Harvey dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan telapak tangan Tang Yuesan lebih menakutkan dari sebelumnya. Saya khawatir, bahkan 9 istana 8 trigram tidak dapat menolak. Karena kekuatan pertahanan formasi ini melengkapi kekuatan orang yang melemparkannya. Semakin kuat orang yang melemparkan formasi, semakin kuat pertahanan formasi. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak bisa mengeluarkan kekuatan formasi yang sebenarnya. Saya tidak bisa menjaga tangan saya harus menggunakan cara lain untuk mencobanya. Kalau tidak, saya sama sekali tidak tahan dengan 3 gerakan berikutnya. 9 transformasi dewa dan iblis. Dominasi. Harvey berteriak keras, ki dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya dimobilisasi pada saat yang sama, dan otot serta tulangnya langsung ditata ulang. Tingginya langsung naik menjadi lebih dari 2 meter, dan otot-ototnya menggembung. Ruang di sekitarnya tampak mengeluarkan suara berderak, seolah-olah kacanya telah pecah. Saat itulah, Tuan terbentuk. Boom! Dengan suara keras, topeng yang menutupi tubuh Harvey, serta formasi yang kental, hancur pada saat yang sama. Telapak tangan raksasa itu terus bergulir ke bawah, menutupi seluruh tubuh Harvey. Jika Anda tidak bisa menahannya, saya khawatir Anda akan langsung tertembak ke dalam genangan busa daging. Telapak tahanan hebat Desolate. Telan alam semesta. Harvey yang kian meraung, dan membantingnya dengan telapak tangan. Ledakan. Kedua. Telapak tangan terbanting dengan keras, seperti selusin gunung yang bertabrakan, membuat suara langit dan bumi retak. Reruntuhan tempat keduanya berdiri telah benar-benar rata dengan tanah dan berubah menjadi bubuk. Bahkan dengan setengah dari kotak robek terbuka retak. Semua orang melihat ke atas dan melihat 2 telapak tangan raksasa, satu besar dan satu kecil, diparkir di udara. Meskipun telapak tangan Tang Yuesan lebih besar, itu masih dibawa oleh Harvey. Rasanya seperti Harvey membawa gunung besar. Pada saat ini, kemeja dan celana Harvey robek, darah ada di mana-mana di tubuhnya, darah keluar dari mulutnya, jelas, lukanya tidak serius. Baru langkah ke-8, Harvey sudah terluka parah. Mu Erlene, Qiu Yihan dan yang lainnya gelisah, dan mereka tidak tahu apakah Harvey bisa menahan 2 gerakan berikutnya. Bahkan Harvey sendiri tidak tahu. Jika Anda ingin membawanya, Anda akan mengambil risiko menguras kekuatan fisik dan energi yang membuat marah dan menggunakan trik pedang yang diajarkan oleh Tuan Anda. Atau, dengan risiko kehilangan akal sehat, pinjam kekuatan monster itu di tubuh Anda. Bab 842. Either way, mengambil risiko besar. Tapi, sekarang tidak ada pilihan. Jika tidak, Anda mungkin benar-benar tidak dapat menahan 10 pukulan. Pada saat ini, Tang Yuesan benar-benar terkejut ketika dia melihat bahwa Harvey benar-benar menahan langkah ke-8-nya. Dia memandang Harvey dengan lebih menghargai. Jika Anda memberi anak ini waktu untuk tumbuh dewasa, tidak mungkin membayangkan di mana ia akan tumbuh di masa depan. Jika Sekte Tang berteman dengannya, dimungkinkan untuk mereproduksi kejayaan Sekte Tang. Saat itu, kakak laki-laki melakukan satu hal yang salah, yaitu, dia mengusir murid Sekte Tang yang berbakat dan membuat Sekte Tang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Justru karena inilah saudara senior akan mundur dan bertobat, dan dia tidak akan keluar selama lebih dari 10 tahun. Jika dengan bantuan anak ini, Sekte Tang dapat memperoleh kembali kekuatannya dan menuju kejayaan, saya khawatir kakak senior juga akan merasa lega. Memikirkan hal ini, Tang Yuesan sedikit enggan untuk membunuh Harvey. Namun, jika Anda menelan paku dan mengatakannya, Anda secara alami akan melakukannya. Karena dikatakan bahwa Harvey akan mendukung 10 gerakan, itu tidak kurang. Tang Yuesan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, "Nak, kamu harus berpegang pada 2 gerakan berikutnya. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan menunjukkan kepada Anda salah satu dari 8 keterampilan hebat Tang Men. Bersiaplah baiklah." Harvey meludahkan seteguk darah dan berkata dengan keras, "Oke." Tang Yuesan menjawab, dan ledakan kemarahan meledak, bergegas ke langit, seolah-olah langit diwarnai hitam dan ungu. Untuk sesaat, energi menyebalkan hitam dan ungu di langit mengembung menjadi jarum panjang padat energi menyebalkan, menutupi langit dan matahari, membuat orang gemetar. Ini salah satu dari 8 aksi, jarum bunga pir hujan deras. Ya Tuhan! Penatua ke-6 benar-benar serius. Untuk membuat langkah besar. Sekelompok murid Tang Sekte tercengang dan merasa sangat luar biasa. Jarum bunga pir hujan lebat. Hujan deras turun. Tang Yuesan melambaikan tangan kanannya, dan teriakan mengejutkan keluar dari mulutnya. Set!
Jarum panjang Qi yang tak terhitung jumlahnya mendesing, seolah-olah langit telah membuka lubang dan menuangkan hujan lebat. Dalam menghadapi serangan dan pembunuhan skala besar, Harvey tidak dapat dihindari, semua rute diblokir, dan tidak ada pilihan selain melawan. Tembok besar senjata. Harvey melambaikan tangan kanannya, dan pertahanan pertama ditampilkan. Pedang pendek emas, pisau pendek, dan tombak pendek berubah menjadi ribuan prajurit pendek emas, membentuk dinding senjata yang kokoh dan tebal, mengelilingi Harvey. Bum bum bum. Gelombang pertama jarum panjang yang menyebalkan terbang ke bawah, bertabrakan dengan tentara pendek emas, dan menimbulkan lingkaran-lingkaran. Jarum panjang yang tampaknya halus itu, kekuatannya sangat menakutkan, seperti hujan peluru yang lebat. Meskipun dinding pedang memblokir gelombang serangan pertama, tetapi segera, gelombang pengeboman kedua datang. Ada ledakan keras, dan gelombang pengeboman kedua secara langsung mengalahkan pertahanan pertama Harvey. Arai 9 Istana 8 Diagram. Harvey memadatkan formasi lagi dan menggunakan pertahanan kedua. Tapi setelah beberapa saat, pertahanan kedua juga dikalahkan. Segera setelah itu, Harvey memberikan pertahanan ketiga, memadatkan energi ganda yang membuat marah, membentuk perisai untuk menahan serangan. Bang bang bang. Dong dong dong. Gelombang demi gelombang hujan deras mengguyur, mengejutkan Harvey untuk mundur. Tanah di sekitar Harvey sudah penuh dengan lubang kecil dan lubang meledak di mana-mana. Perisai yang menyebalkan itu perlahan-lahan melemah, aku takut gelombang pengeboman lain akan menghancurkan pertahanan ketiga Harvey. Pada saat ini, hati semua orang di kejauhan terangkat. Murid Tang Sekte memiliki pemahaman yang lebih intuitif tentang kekuatan Tang Yuesan, dan apa yang mereka kagumi di hati mereka adalah jatuhnya 5 tubuh ke tanah, kekaguman dan penyembahan. Mereka juga mengagumi Harvey. Bagaimanapun, itu cukup kuat untuk dapat menahan 9 serangan yang menjengkelkan dari Penatua ke-6. Basang dan Wu Mangong mengepalkan tangan mereka, mengatupkan gigi mereka, dan berpikir dalam hati mereka, bunuh dia, bunuh dia. Mu Erlene, Qiu Yihan, dan yang lainnya menyemangati Harvey di dalam hati mereka. Klik. Pada saat ini, suara retak terdengar. Sebuah lubang pecah di perisai menyebalkan yang terkondensasi di tubuh Harvey. Kepulan. Beberapa jarum berturut-turut mengenai Harvey, penuh dengan bunga darah. Tanda hubung tanda hubung. Harvey mengerang, matanya bersinar dengan kilat dan kabut hitam. Anda tidak dapat ragu lagi, Anda harus melawan, jika tidak, Anda akan benar-benar mati. Namun, tepat ketika Harvey hendak melawan, sebuah suara centil datang. Ayah, kakek 6, tolong. Mendengar teriakan itu, semua orang berbalik dan melihat ke atas. Saya melihat sekelompok besar orang kulit hitam datang dari kejauhan, lebih dari 10.000 orang, dan mereka menakuti ribuan murid Tangmen dan orang-orang dari 2 kamar dagang utama untuk terus mundur. Semua murid Sekte Tang tidak berani bertindak gegabah. Tidak mungkin, wanita tertua mereka ditangkap oleh orang lain, bagaimana mereka bisa berani bergerak? Kakak Harvey, kita di sini. Kerumunan orang berteriak, dengan momentum yang mencengangkan. Yang berjalan di depan adalah Tang Daoquan dan Yang Xiao. Selain itu, Tang Daoquan juga membawa seorang gadis menawan dan imut dalam gaun hitam dan ungu, yang tampak seperti berusia awal 20-an. Lepaskan Nona. Murid-murid Sekte Tang di samping Tang Huajun meraung pada Tang Daoquan. Jika kamu ingin aku membiarkan orang pergi, maka kamu harus membiarkan Tuan Yor pergi. Wajah Tang Daoquan berubah menjadi kejam, dan dia berkata dengan dingin, aku tidak pandai berbicara. Tidak ada 1.000 atau 800 orang yang mati di tanganku. Jika kamu tidak lepaskan aku, dan aku akan membunuh gadis ini. Gadis itu langsung mulai menangis. Tidak mungkin, Tang Daoquan memang sedikit menembus, wajah dan bibirnya hitam, dan pada pandangan pertama, dia bukan orang baik. Tang Huajun tiba-tiba menjadi gugup, dia memandang Harvey, dan berkata dengan dingin, Tuan York, ini putriku Tang Di, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu menangkap putriku? Penatua ke-6 telah memberimu kesempatan, sebagai selama Anda bisa mendukungnya. Setelah 10 gerakan, tidak peduli hidup atau mati, Sekte Tang kami tidak akan lagi ikut campur dalam pertempuran di antara kalian bertiga. Tapi mengapa Anda masih melakukan ini? Apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh kami? Sekte Tang. Tang Yuesan juga marah, dia dengan ganas menatap Harvey, wah, sayang sekali aku masih sangat mengagumimu, aku enggan membunuhmu, tapi aku tidak berharap kamu menjadi seperti itu. Penjahat. Jika orang-orangmu berani menyentuh Di, kalian semua tidak akan pernah ingin meninggalkan Tangmen hidup-hidup. Gadis ini namanya Tang Di, permata di telapak tangan Tang Huajun, putri kecil sejati dari Sekte Tang, dan sangat dicintai oleh 6 tetua Sekte Tang, memperlakukannya seperti cucunya. Tapi sekarang, Tang Daoquan telah menangkap Tang Di, yang tidak diragukan lagi menarik janggut harimau. Basang dan Wu Mangong langsung bergembira. Orang-orang ini bahkan berani menangkap putri kecil dari keluarga Tang. Bukankah ini mencari kematian? Tuan Tang, Penatua ke-6, jangan bersemangat, saya belum tahu apa yang terjadi. Harvey menggelengkan kepalanya dengan tercengang, lalu berjalan mendekat, Tang Tua, bagaimana situasinya? Tang Daoquan berkata dengan hormat dan secara otentik, Tuan, ketika kami membawa orang barusan, kami kebetulan menemukan bahwa gadis kecil ini turun dari gunung, dan ada banyak murid perempuan Tangmen di belakangnya. Oleh karena itu, saya pikir identitas gadis ini luar biasa, jadi saya menangkapnya dan mengembalikannya. Meracuninya, dia tidak bisa bergerak sekarang. Jadi itulah yang terjadi. Harvey mengangguk, lalu berkata, Tang Tua, biarkan gadis ini pergi, dan bantu dia mendetoksifikasi. Dilepaskan. Tang Daoquan tercengang, sedikit tidak responsif. Ya, lepaskan. Harvey mengangguk, sekarang, Tangmen bukan lagi musuh kita. Bab 843. Oke, Tuan York. Tang Daoquan secara alami tidak keberatan.
Dia menggunakan ramuan untuk pakaian Tang Dai, dan kemudian melepaskannya. Aku benci itu, ini sudah berakhir. Tang Di menjulurkan lidahnya ke Tang Daokuan, lalu menoleh dan melirik Harvey, matanya yang besar berkedip dan berkata, kamu luar biasa, bagaimana kamu bisa melawan keenamku? Kakek seperti ini. Berapa lama? Kakek keenammu menunjukkan belas kasihan. Harvey menjawab sambil tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa gadis ini benar-benar imut dan penuh spiritualitas, dengan sedikit pesona di antara alis dan matanya. Jika dia dewasa, dia pasti akan menjadi master yang akan membawa bencana bagi negara dan orang-orang. Hihi, tentu saja. Namun, kamu memang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada orang-orang yang mengejarku. Tang Di tersenyum, lalu melompat ke arah Tang Huajun dan Tang Yuesan. Kamu benar-benar bisa meracuni Di. Tang Yuesan menatap Tang Daokuan dengan heran, siapa kamu? Seberapa sulit untuk meracuni gadis kecil ini? Meskipun tubuh gadis kecil ini sangat tahan terhadap racun, tapi itu bukan apa-apa bagiku. Tang Daokuan menjawab dengan wajah bangga, dan kemudian berkata, nama saya Tang Daokuan. Tang Daokuan. Apakah Anda Tang Daokuan, tuan racun, yang terkenal di Cina? Ekspresi Tang Yuesan sedikit berubah. Kamu kenal aku? Tang Daokuan terkejut. Haha, bagaimana mungkin sekte Tangku tidak tahu tentang tuan racun yang terkenal di Cina? Tang Yuesan tersenyum dan berkata, aku hanya tidak menyangka bahwa kamu akan memilih untuk mengikuti bocah berbulu ini. Tang Daokuan menjawab, tuan untuk menciptakan kembali rahmat dan menyerah padanya, Tang bersedia melakukannya. Tang Yuesan memandang Harvey dan berkata dengan kekaguman, nak, tampaknya kamu memang luar biasa, bahkan orang yang cakap seperti itu dapat ditundukkan olehmu. Jika saya memperlakukan orang dengan tulus, orang lain secara alami akan memperlakukan saya dengan tulus. Tang selalu dan aku adalah teman yang berpikiran sama. Tidak dianggap penakluk. Jawab Harvey. Faktanya, Harvey juga sangat terkejut, dia tidak menyangka Tang Daokuan menjadi begitu terkenal, bahkan para tetua Tangmen mengetahuinya. Saya memperlakukan orang dengan tulus, dan orang-orang memperlakukan saya dengan tulus. Ini adalah pendapat yang bagus. Tang Yuesan tersenyum dan mengangguk, tidak heran ada begitu banyak orang yang mengikuti Anda. Pada saat ini, Wu Mangong melihat keduanya berhenti. Berkelahi, dan mengobrol, segera bergegas. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Elder 6, bukankah kamu mengatakan kamu ingin anak ini membawa 10 gerakan? Sekarang dia hanya melakukan 9 gerakan, dan ada 1 gerakan yang tersisa. Mendengar ini, ekspresi Tang Yuesan berubah. Segera tenggelam. Apakah orang ini tidak melihat situasi dengan jelas? Saya jelas tidak ingin berkelahi, tetapi orang ini masih ingin menyebutkannya. Tang Yuesan meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan suara nyaring, saya sudah membuat 10 gerakan, jadi tidak perlu bertarung lagi dalam pertempuran ini. Tetua ke-6, apakah Anda lupa? Saya menghitung semuanya sekarang, tapi kamu hanya bergerak 9 trik. Kata Wu Mangong dengan sangat sungguh-sungguh. Aku bilang 10 gerakan adalah 10 gerakan, apakah kamu punya pendapat? Tang Yuesan segera marah, dan dia melirik dengan dingin, tekanan berat seperti gunung, menyebar langsung. Puff! Wu Mangong meludahkan seteguk darah, berlutut langsung di tanah, dan berulang kali menjawab, kamu benar. 10 gerakan. Itu 10 gerakan. Tang Yuesan melirik semua murid Sekte Tang, dan berkata dengan suara keras, mulai sekarang, Sekte Tang kami dan keluhan anak ini akan terhapus. Jika ada yang berani ikut campur dalam perjuangan antara 3 keluarga, mereka akan dihukum berat. Ya. Semua murid Sekte Tang menjawab dengan kaget, dan mereka semua mundur ke kamp Basang dan Wu Mangong. Segera, Basang dan Wu Mangong, serta ribuan orang yang mereka bawa, diisolasi. Zhao Tianxun dan Yang Xiao mengepung mereka dengan puluhan ribu orang. Tuan Tang, kamu tidak bisa melakukan ini. Basang panik dan berteriak pada Tang Huajun, bukankah kamu mengatakan kamu ingin membantu kami sampai akhir? Tuan Tang, kamu tidak bisa pergi kami sendiri. Tolong. Selamatkan kami. Wu Mangong juga memandang Tang Huajun dan memohon. Tang Huajun mengerutkan kening dan berkata dengan suara keras, inilah arti dari tetua ke-6, aku akan mematuhinya, dan kamu harus mencari lebih banyak berkah untuk dirimu sendiri. Basang dan Wu Mangong terdiam. Mereka mengandalkan Tangmen. Tapi sekarang, Sekte Tang telah meninggalkan mereka, bagaimana mereka masih bisa bertarung dengan kamar dagang 5 naga? Harvey berjalan menuju Basang dan Wu Mangong selangkah demi selangkah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Basang, Wu Mangong, selama kamu tidak datang untuk memprovokasi kami tidak akan memprovokasi kamu masih bisa hidup bahagia. Namun, kamu terlalu serakah, Anda masih belum puas dengan kontrol barat laut dan barat daya, tetapi Anda masih ingin memindahkan kamar dagang Wulong kami. Seperti kata pepatah, dosa yang dilakukan oleh Tuhan masih dapat diampuni, dosa yang dilakukan oleh diri sendiri, tidak dapat hidup. Basang dan Wu Mangong langsung berlutut. Tuan York, kami salah, kami tidak berani lagi, tolong lepaskan kami. Tuan York, tolong selamatkan hidup kami berjanji untuk kembali ke wilayah kami sendiri dan tidak pernah memprovokasi kamar dagang Wulong lagi. Keduanya menangis dengan getir dan memohon belas kasihan. Harvey mengabaikan keduanya dan berkata kepada Tang Daokuan, Tuan Tang, mari kita bawa mereka ke jalan. Ya, Tuan York. Tang Daokuan mengangguk dengan hormat. Jangan. Jangan bunuh aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Teriak keduanya histeris. Pada saat ini, mereka tidak menginginkan wajah atau martabat. Melihat ini, ribuan orang dari kamar dagang Serigala Salju dan kamar dagang Falcon mengerutkan kening, merasa sangat malu. Apakah ini presiden mereka? Terlalu kurus, kan? Awalnya mereka ingin bertarung sampai mati, tetapi sekarang, mereka menyerah.
Bahkan presiden mereka sendiri sudah menyerah, alasan apa mereka tidak menyerah? Ekspresi Tang Daoquan tidak berfluktuasi, memandang Basang dan Wu Mangmong seolah-olah dia sedang melihat dua orang mati. Dia dengan cepat mengubah energi kemarahannya dan mengangkat tangan kanannya. Kabut beracun berwarna-warni melonjak di tangannya, seperti nyala api. Ini adalah teknik racun yang dia pelajari dari The Secret Biography of Strain Poison, yang disebut Seven Evils Refining Poison Hands. Tang Daoquan baru saja melambaikan tangannya. Wah! Awan kabut beracun berwarna-warni langsung menyelimuti Basang dan Wu Mangmong. Ah! Tanda hubung, tanda hubung. Dua jeritan melengking datang dari dalam, tetapi mereka tidak bisa melihat situasi di dalam. Setelah beberapa detik, teriakan itu berhenti. Semua orang melihat satu demi satu, wajah mereka berubah secara dramatis, banyak orang merasa bahwa darah mereka dingin, dan mereka gemetaran. Basang dan Wu Mangmong sudah mati, tubuh mereka hitam pekat, tubuh mereka penuh lubang, 7 lubang mereka berdarah, dan kematiannya sangat tragis. Bahkan Tang Yuesan dan Tang Huajun dan orang lain di sekte Tang Ngeri. Lagi pula, racun seperti itu, bahkan mereka belum pernah mendengarnya. Harvey melirik orang-orang dari dua kamar dagang utama, Suelang dan Falcon, dan berkata dengan keras, sekarang, presiden Anda sudah mati. Jika Anda masih terobsesi dan ingin terus menentang kami, maka saya akan mengirim Anda ke pemakaman. Suara itu jatuh. Saya bersedia untuk menyerah dan bersumpah setia kepada kamar dagang 5 naga. Seorang eksekutif tingkat tinggi dari kamar dagang serigala salju berlutut di tanah. Saya bersedia untuk menyerah dan bersumpah setia kepada kamar dagang 5 naga. Ribuan orang lainnya juga berlutut dengan hormat. Mulai saat ini, era kamar dagang serigala salju dan kamar dagang Falcon secara resmi berakhir. Bab 844. Setelah itu, Zhao Tianxun dan Yang Xiao memimpin semua anggota kamar dagang 5 naga dan anggota baru untuk meninggalkan sekte Tang. Karena Zhao Tianxun sudah membuat janji dengan Lei Hu. Zhao Tianxun akan membawa orang untuk menaklukkan kamar dagang serigala salju di barat daya, dan Lei Hu akan membawa orang untuk menaklukkan kamar dagang Falcon di barat laut. Meskipun Basang dan Wu Mangmong sudah mati, bukan berarti dua kamar dagang utama telah musnah sepenuhnya. Saya khawatir masih ada beberapa eksekutif tingkat tinggi di dua kamar dagang yang tidak akan mudah menyerah. Oleh karena itu, Zhao Tianxun dan Lei Hu harus pergi sampai akhir. Awalnya, Harvey akan pergi, tetapi karena undangan Tang Yuesan, Harvey tetap tinggal. Sekte Tang adalah sekte yang telah diturunkan selama ratusan tahun, dan jelas lebih baik memiliki hubungan yang baik dengannya daripada memiliki hubungan yang buruk. Juga tertinggal adalah Mu Erlene, Qiyu Yihan, Jian Hen, Kuang Dao, Bai Longyuan, Chen Ruoyu dan Tang Daoquan. Setelah murid-murid sekte Tang bubar, Tang Yuesan tersenyum pada Harvey dan berkata, wah, ketika saya bermain dengan Anda barusan, saya menemukan bahwa Anda tidak hanya mempelajari 9 istana dan 8 trigram, yang lengkap, tetapi juga sangat mahir dalam seni kerajaan. Jadi, saya ingin berkomunikasi dengan Anda, izinkan Anda membantu kami melihat bagaimana 9 istana 8 trigram, dan Yushu, yang diturunkan dari keluarga Tang kami berbeda dari apa yang telah Anda pelajari. Juga, saya juga ingin berbicara dengan Tang. Mari kita bicara tentang kungfu keracunan, Pak. Tentu saja, Anda juga dapat mengunjungi Pavilion Sutra, dan gudang tersembunyi Tang Men. Jika Anda memiliki komentar, Anda dapat memasukkan mereka maju. Jika Anda melihat sesuatu yang Anda sukai, Anda dapat mengambilnya sebanyak yang Anda inginkan, dan memperlakukannya sebagai hadiah dari sekte Tang kami. Mendengar ini, mata Kuang Dao dan Qiyu Yihan berbinar. Sebagai keluarga senjata tersembunyi, Tang Men akan baik jika mereka bisa memilih beberapa senjata tersembunyi. Ini. Tang Huajun tampak terkejut, Penatua ke-6, apakah kamu bercanda? Bahkan murid sekte Tang kami tidak diizinkan masuk dan keluar dari pavilion koleksi buku, dan gudang tersembunyi, bagaimana Anda bisa mengizinkan orang luar masuk dan berkunjung? Tang Yuesan menatap. Bukankah sudah kukatakan, selama anak ini bisa menahan 10 gerakanku, dia akan menjadi teman sekte Tang kita di masa depan. Karena mereka adalah teman, apa salahnya membiarkan mereka berkunjung? Tang Huajun tampak tak berdaya, dan berkata dalam hatinya, Penatua ke-6, apakah itu 9 atau 10 gerakan, Anda tidak tahu. Namun, dia tidak berani membantah, mengangguk dan berkata, Penatua ke-6, karena Anda tidak memiliki pendapat. Maka saya tentu saja tidak ada komentar. Hehe, teman-temanku, aku akan mengajakmu berkunjung sekarang. Tang Yuesan tertawa. Tetua ke-6, Anda dapat mengunjungi dan berkomunikasi. Namun, dapatkah Anda menemukan tempat untuk saya mencuci dan mengganti pakaian terlebih dahulu? York. Harvey menunjuk dirinya sendiri dan tersenyum pahit. Pertempuran barusan berlumuran darah, dan pakaiannya sudah compang camping. Terkikik. Tang Di menutupi mulutnya dengan senyum centil dan berkata, saya pikir gaun ini cocok untuk Anda. Anda baik. Di, jangan bicara omong kosong. Tang Huajun minum ringan, dan kemudian pihak lain berkata, Tuan York, saya akan membawa Anda untuk mandi sekarang, dan yang lain juga dapat istirahat, minum teh, dan makan makanan ringan. Yah, itu saja. Aku baru saja bertengkar, dan aku kelelahan. Crazy Blade melanjutkan. Dengan senyuman. Kemudian, Tang Yuesan, Tang Huajun dan Tang Di membawa Harvey dan rombongannya keluar dari aula utama yang hancur, dan datang ke suatu tempat yang jauhnya ribuan meter dengan pesona klasik dan keindahan yang megah. Aula utama Mu Erlene. Qiyu Yihan dan yang lainnya diatur untuk beristirahat di aula depan. Seorang murid sekte Tang membawa Harvey melalui koridor yang tenang, melewati beberapa taman, dan datang ke halaman belakang. Saya melihat sebuah kolam besar dibangun di halaman belakang, dan kolam itu memancarkan panas, rupanya sumber air panas. Tuan York, Anda bisa mandi di sini.
Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk menyapa. Saya akan menunggu Anda di luar, kata murid Sekte Tang dengan hormat. Murid Tangmen memuja yang kuat, dan kekuatan Harvey telah meyakinkan mereka. Selain itu, Harvey masih menjadi tamu Sekte Tang, jadi dia secara alami harus diperlakukan dengan hormat dan hati-hati. Harvey mengangguk, oke, saya akan menelepon Anda lagi jika Anda membutuhkan sesuatu. Ya, Tuan York. Murid Sekte Tang mengangguk dan kemudian keluar dari halaman. Ketika murid Tang Sekte pergi, Harvey segera melepas kainnya yang berlumuran darah dan melompat ke kolam mata air panas. Setelah berendam di kolam pemandian air panas, Harvey merasa nyaman di sekujur tubuh, merasa bahwa setiap pori-pori tampak terbuka. Selain itu, Harvey juga menemukan bahwa harus ada beberapa obat herbal Cina di kolam air panas ini, yang memiliki efek menyembuhkan dan mengaktifkan meridian. Harvey Chang menghirup udara keruh, lalu berendam di kolam dan mulai menyembuhkan lukanya. Saya bertengkar dengan Tang Yuesan sekarang, meskipun dia tidak terluka parah, dia masih menderita sedikit cedera. Selain itu, Harvey jelas merasa bahwa selama pertempuran, dia memiliki kecenderungan untuk menyentuh ambang alam Liken. Oleh karena itu, Harvey berencana untuk mencobanya untuk melihat apakah dia bisa menerobos ke Liken dalam satu gerakan. Prime Primal Chaos Arc berjalan, dan 2 Zenki mengalir di sepanjang 8 meridian luar biasa Harvey, semua anggota badan dan tulang, dan cedera internal perlahan diperbaiki. Selain itu, luka di tubuh Harvey mulai sembuh dan meninggalkan bekas. Setelah menyembuhkan lukanya, Harvey terus menjalankan teknik pikiran dan mulai menyerang alam Liken. Saat metode pikiran terus beroperasi, dapat terlihat dengan jelas bahwa untaian udara putih mengembung di sekitar tubuh Harvey, dan kemudian mengalir ke tubuhnya. Oleh karena itu, aliran udara putih berkilau ini adalah energi spiritual langit dan bumi. Saat ini, karena perusakan lingkungan, energi spiritual langit dan bumi semakin menipis, tetapi ada beberapa tempat di mana energi spiritual relatif melimpah. Misalnya, Gunung Taimu sebelumnya, seperti daerah Tibet, seperti di sini. Nenek moyang klan Tang seharusnya menyukai kelimpahan energi spiritual di tempat ini di Provinsi Sichuan, jadi mereka mendirikan sekte di sini. Sangat disayangkan seiring berjalannya waktu, energi spiritual di sini juga menipis. Namun, setidaknya auranya lebih melimpah dibanding posisi lainnya. Saat ki spiritual mengalir ke dalam tubuh, Harvey mengubahnya menjadi ki sejati, dan terus berkumpul menuju dantiannya. Tidak butuh waktu lama bagi ki sejati di dantian untuk mencapai kejenuhan. Harvey mengatupkan giginya dan terus mengoperasikan teknik pikiran, mengubah ki spiritual menjadi ki sejati, dan terus menyuntikkannya ke dalam dantiannya. Harus berhasil. Harvey melolong rendah, merasa seolah-olah dantiannya akan meledak. Tingkat kemarahan semakin cepat, dan Harvey merasa seluruh tubuhnya menjadi merah seolah-olah dibakar oleh api, dan ada keringat di dahi, wajah, dan tubuhnya. Dalam beberapa menit, ledakan. Raungan rendah terdengar dari dantian. Energi yang menyebalkan itu langsung menghilang dan mengalir ke berbagai meridian. Harvey menghela nafas panjang dan menunjukkan senyum tak berdaya. Gagal. Benar-benar tidak mudah untuk menerobos ke Liken. Harvey menarik napas beberapa kali, lalu menjadi tenang dan terus mencoba. Jika tidak berhasil sekali, maka 2 kali, jika tidak berhasil 2 kali, maka 3 kali. Selama Anda terus berusaha, Anda akan selalu berhasil. Harvey memiliki semacam kegilaan paranoid untuk apa yang telah dia identifikasi. Selama 1 jam berikutnya, Harvey mencoba. Namun, setelah mencoba lagi dan lagi, saya gagal lagi dan lagi. Setiap upaya membuat Harvey merasa seperti dia akan melalui 1000 luka. Bab 845. 1 jam telah berlalu. Banyak kapiler di tubuh Harvey pecah, dan darah merembes keluar, menodai air kolam menjadi merah. Saya tidak bisa mencoba lagi. Jika saya mencoba lagi, saya harus bunuh diri. Harvey menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya masih ada kesempatan yang hilang. Namun, Harvey tidak berkecil hati. Jika kali ini tidak berhasil, coba lagi lain kali. Harvey mencuci wajah dan tubuhnya, dan hendak naik untuk berganti pakaian dan pergi, tetapi ternyata dia tidak punya pakaian untuk diganti. Dia berteriak keluar halaman, Bung, tolong bawakan aku baju ganti. Baik, Tuan York. Murid Sekte Tang di luar halaman menjawab. Kemudian, Harvey keluar dari kolam air panas, duduk telanjang di tepi kolam, menyalakan rokok, dan menunggu. Setelah menunggu beberapa saat, aku mendengar langkah kaki datang dari belakang. Ya ampun, terima kasih. Harvey mematikan puntung rokoknya, lalu berbalik. Ketika dia melihat orang-orang berjalan ke halaman, Harvey tercengang. Orang di sini bukan murid Sekte Tang dari sebelumnya, tapi Tang Di. Pada saat ini, Tang Di berdiri di sana dengan cantik, memegang satu set pakaian pelatihan putih di tangannya, matanya yang besar dan cerdas menatap bos, dan seluruh orang itu bodoh. Halaman itu sunyi selama 1 menit penuh. Tanda hubung, tanda hubung. Tang Di berteriak dan dengan cepat menutupi matanya dengan satu tangan. Hei, jangan berteriak, jangan berteriak. Harvey buru-buru melompat ke kolam air panas dan berkata dengan murung, aku berkata Nona Tang, mengapa kamu membantuku mendapatkan pakaian? Tang Di tersipu, dan berkata, ayah saya meminta saya untuk membantu Anda mendapatkan pakaian, tetapi Anda, mengapa Anda tidak memakai pakaian? Harvey tidak bisa menahan tawa, saya berkata, Nona Tang, apakah Anda melihat seseorang mandi dan pakai baju? Omong-omong, kau hooligan. Tang Di mendengus pelan, lalu melemparkan pakaian itu ke tepi kolam, berbalik dan kabur seperti kelinci yang ketakutan. Harvey menghela nafas lega ketika dia mendengar langkah kaki itu pergi. Namun, Harvey langsung bingung. Siapa hooligannya? Jelas saudaraku yang diawasi olehmu, oke.
Pria melihat wanita dan menyebut mereka hooligan. Ketika seorang pria dilihat oleh seorang wanita, itu juga disebut hooligan. Yah, bagaimanapun juga, itu semua adalah milik pria. Harvey menggelengkan kepalanya, lalu berganti pakaian putih. Setelah meletakkan barang-barangnya, Harvey meninggalkan halaman belakang dan datang ke aula depan. Saya melihat bahwa di aula, Tang Yuesan dan Tang Huajun terus mengobrol dan tertawa. Tang Diyi sedang duduk di samping, tidak berbicara, dalam keadaan linglung, rona merah di wajahnya belum hilang. Dia malu dan kesal dan ingin tahu. Tubuh pria asli terlihat seperti itu. Pada saat ini, ketika semua orang melihat Harvey Lai, mereka semua menoleh. Namun, mata semua orang agak aneh. Terutama Mu Erlene dan Qiyu Yihan, keduanya memiliki cahaya dingin di mata mereka. Tang Yuesan tertawa dan bertanya, "Wah, sudahkah kamu mencucinya?" "Sudah dicuci." Harvey mengangguk sambil tersenyum. "Kalau begitu aku akan mengajakmu mengunjungi paviliun buku tersembunyi dan gudang tersembunyi tangmen kami," kata Tang Yuesan. "Oke." Harvey setuju. Segera, Harvey dan rombongannya meninggalkan aula. Dalam perjalanan ke paviliun kitab suci Tibet dan gudang tersembunyi, Tang Yuesan sengaja pergi bersama Harvey. Dia meletakkan tangannya di punggungnya dan bertanya dengan santai, "Wah, apa pendapatmu tentang Diyi kita?" "Bagaimana dengan apa?" Harvey tertegun sejenak, sedikit tidak responsif. Tang Yuesan terbatuk ringan, "Apa pendapatmu tentang Diyi?" "Cukup bagus." Harvey mengangguk, "Nona Tang cantik, pintar dan lincah, ramah dan ceria, cukup baik." "Lalu apakah kamu menyukai Diyi?" tanya Tang Yuesan sambil tersenyum. "Ah." Harvey tercengang, "Apa maksudmu?" Tang Yuesan terkekeh, "Wah, aku sangat mengagumimu, masa depanmu tidak terbatas. Jika Diyi bisa bersamamu, aku setuju sepenuhnya. Jika kita bisa menjadi menantu sekte Tang kita, lalu kita akan saling berciuman. Jadi, jika kamu menyukai Diyi, kamu bisa bertemu dengannya dan melihat apakah itu cocok, kami akan mengatur pernikahanmu." "Tidak, tidak." Harvey dengan cepat menyela Tang Yuesan, "Elder 6, aku sudah punya pacar." "Apa ini?" Tang Yuesan melambaikan tangannya, "Pria yang cakap, ada berapa istri?" Bahkan ayah Diyi memiliki beberapa istri, yang bukan apa-apa. Selama itu bisa meneruskan garis keturunan untuk sekte Tang dan menyebarkan cabang dan daunnya, itu normal. Ketika Harvey mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari. Ya, Tang Sekte. Bukan hanya sekte sungai dan danau, tetapi juga keluarga terkenal, jadi mereka pasti tidak peduli tentang ini. "Tidak peduli tentang ini, saya baru saja bertemu dengan Nona Tang. Jika Anda bahkan tidak bisa berteman, bagaimana Anda bisa menjadi pacar?" Harvey berkata. Tang Yuesan tersenyum dan berkata, "Apa ini? Jika kalian anak muda berada di tempat yang sama, kalian tidak akan memiliki perasaan lagi, selama kalian memiliki perasaan, hal selanjutnya adalah hal yang biasa." York. Harvey benar-benar terdiam di dalam hatinya. Berapa banyak orang tua ini ingin menjadi menantu dari sekte Tang? Harvey tertawa datar, "Elder 6, biarkan aku memikirkan masalah ini, beberapa hal tidak mungkin terjadi." Dipaksa. "Oke, kalau begitu kamu pikirkan itu." Tang Yuesan mengangguk, dan kemudian pergi ke depan untuk mengobrol dengan Tang Huajun. "Anda tidak perlu menebak, Anda harus membicarakan ini. Cek, berapa banyak orang yang ingin menjadi menantu Tang Men? Dan menikahi putri kecil Tang Men, tetapi kamu menolak, ini tidak seperti kamu." Pada saat ini, Mu Erlene datang. "Dangge, apa maksudmu? Aku bukan pria biasa seperti itu." Harvey berkata sambil tersenyum lucu. "Ya, kamu bukan pria biasa, tetapi kamu bukan orang ketika kamu bangun dengan santai." Mu Elegi mendengus. Harvey terdiam, dan dia tidak bisa menjawab. Setelah mengobrol sepanjang jalan, Harvey dan kelompoknya datang ke kaki gunung besar. Setelah itu, semua orang masuk ke 3 mobil. Mobil, menuju ke gunung. Mobil melaju selama lebih dari setengah jam, dan setelah melewati banyak penghalang, mencapai puncak gunung, dan Harvey dan rombongannya turun dari mobil. Beberapa rumah dibangun di puncak gunung, dan banyak murid sekte Tang berpatroli. Penatua ke-6, di mana paviliun pengumpulan kitab suci dan gudang senjata tersembunyi? Harvey bertanya. "Tidak." Tang Yuesan menggelengkan kepalanya dan mengarahkan jarinya ke kejauhan, di 2 gunung itu. Harvey dan yang lainnya mendongak dan melihat 2 gunung berdiri ratusan meter jauhnya. Kedua gunung ini tingginya 7 atau 800 meter, dan tebingnya curam dan hampir vertikal, dan tidak ada jalan ke puncak sama sekali. Dan di atas 2 bukit besar itu ada 2 loteng berlantai 9, yang khusyuk dan megah, dikelilingi oleh awan dan kabut, dan berada dalam keadaan konfrontasi berkaki 3 dengan gunung besar di sini. Bagaimana ini bisa lewat? Crazy Blade tampak ngeri, sepertinya tidak ada cara lain selain terbang, kan? Jaraknya terlalu jauh, bahkan jika kamu menggunakan kekuatan ringan, kamu tidak bisa melalui. Jian Hen juga menerima hukuman itu. Tang Huajun tersenyum misterius, "Semua orang, selain pandai dalam senjata tersembunyi dan meracuni, sekte Tang kami juga memiliki organ. Tidak sulit bagi kami untuk membangun 3 jembatan di antara 3 gunung ini." Bab 846. Membangun 3 jembatan di antara 3 gunung, apakah ada operasi seperti itu? Kuang Dao tampak terkejut. Meskipun dapat dilakukan dengan teknologi rekayasa saat ini, tidak mungkin untuk membangun jembatan dalam waktu singkat. Bai Li Long Yuan menganalisis. Harvey dan Mu Erlene mengangguk, setuju dengan kata-kata Bai Li Long Yuan. "Kalau begitu kamu harus optimis." Tang Huajun tertawa keras, dan kemudian diarahkan pada murid Tang Men tidak jauh, mulai mekanisme dan bangun jembatan. "Ya." Seorang murid Tang Men mengangguk sebagai tanggapan, dan kemudian berlari masuk. Di sebuah paviliun. Butuh beberapa saat. Gemuruh. Tempat di mana Harvey dan yang lainnya berdiri mulai bergetar hebat.
Aku pergi. Bagaimana situasinya? Apa ada gempa? Seru Crazy Blade. Segera setelah itu, hanya suara bang 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 yang terdengar. Harvey dan yang lainnya berdiri di tepi tebing dan melihat ke atas. Saya melihat bahwa dua jembatan yang terbuat dari baja terus memanjang, dan kemudian mereka tertanam di lekukan di antara dinding dua gunung besar yang jaraknya ratusan meter. Selain itu, juga dibangun jembatan besi di antara kedua gunung tersebut. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 5 menit. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa mungkin untuk membangun jembatan seperti ini. Berbaring di palung, sampai jumpa lagi. Kuang Dao menelan ludahnya, matanya hampir keluar. Mu Erlene, Qiyu Yihan dan yang lainnya bahkan lebih tercengang, dan mereka hanya tercengang. Harvey juga merasa ngeri, merasa bahwa ketiga pandangannya telah ditumbangkan. Layak menjadi sekte yang mengintegrasikan organ, senjata tersembunyi, dan racun. Teknologi ini sangat cerdik. Harvey memandang Tang Huajun dan bertanya, Tuan Tang, teknik menjembatani ini seharusnya berasal dari Kitab Luban, kan? Oh. Tang Huajun terkejut, Nak, apakah Anda juga tahu buku dari Luban? Tahu sedikit. Harvey mengangguk, dikatakan bahwa Kitab Luban adalah buku aneh di Tiongkok kuno, yang ditulis oleh orang bijak Luban. Teknik dan teknik yang tercatat di dalamnya sangat ajaib. Hanya ada layang-layang kayu, dan seseorang hanya perlu menaikinya dan mengucapkan beberapa mantra, dan layang-layang kayu dapat membawa orang untuk terbang. Namun, tidak jelas apakah ini benar atau tidak. Rumor ini benar. Tang Yuesan menerimanya. Setelah beberapa saat, hanya saja teknik-teknik canggih ini sulit dipelajari, jadi tidak ada yang percaya itu benar. Sekarang, Kitab Luban disembunyikan di gudang Tangmen kita. Paviliun koleksi buku. Begitulah. Harvey mengangguk. Tampaknya koleksi buku di paviliun koleksi buku Tangmen sangat kaya, bahkan buku Luban. Potong, itu membuatmu sepertinya tahu segalanya. Tang Di memutar matanya ke arah Harvey. Kamu menemukan semua ini. Harvey mengangkat bibirnya, aku sudah mempelajari semua seni bela diri, pengobatan tradisional Tiongkok, 5 elemen Kimen, gosip Yin dan Yang, metafisika Feng Shui, Del. Membual. Tang Di bersenandung ringan. Bagaimana seseorang bisa memindahkan begitu banyak barang? Dia tidak percaya. Pergi, ayo pergi. Tang Yuesan tertawa, dan dia sangat puas ketika melihat Tang Di mengobrol dengan Harvey. Segera, di bawah kepemimpinan Tang Yuesan, semua orang melompat dengan lembut dan berdiri di jembatan besi. Jembatan besi lebarnya 2 meter, tidak ada pagar pembatas, dan ada tebing di kedua sisinya, kebanyakan orang benar-benar tidak berani berjalan. Setelah Harvey dan rombongannya dengan cepat melewati jembatan besi, mereka tiba di salah satu gunung. Di puncak gunung, hanya dibangun loteng 9 lantai. Dari jarak dekat, bahkan lebih megah. Ada plakat di atasnya, yang diukir dengan 3 karakter emas Paviliun Kitab Suci Tibet. Selain itu, tidak ada murid sekte Tang yang menjaga loteng ini, dan bahkan pintunya tidak terkunci. Harvey merasakannya sebentar, tetapi dia tidak merasakan siapapun di loteng. Haha, ternyata kepala Paviliun Sutra Tibet Sekte Tang seperti ini, aku akan pergi melihatnya dulu. Crazy Blade tidak sabar untuk berlari. Jangan mendekat. Berhenti. Kamu gila. Tang Yuesan, Tang Huajun dan Tang Di berteriak kaget pada saat bersamaan. Harvey, Mu Erlene dan yang lainnya tampak bingung, bertanya-tanya mengapa ketiga Tang Yuesan begitu gugup. Namun, pada saat Crazy Blade mendekati gerbang, terdengar dentuman keras, dan pintu diketuk hingga terbuka oleh kekuatan yang agung. Gelombang udara yang menakutkan menyapu keluar dari loteng, seperti banjir binatang buas, langsung menghancurkan pisau gila itu. Ini. Crazy Blade benar-benar terpana, pikirannya menjadi kosong untuk sementara waktu, dan dia bahkan lupa untuk mundur dan bertahan. Sabar gila. Harvey berteriak keras, seperti kilatan petir, menyapu ke arah pedang gila. Pada saat lewat, Harvey langsung memobilisasi ki sejati ganda ke ekstrim, dan memadatkan ki sejati pelindung untuk menutupi dirinya dan pisau gila. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Gelombang udara ini seperti gunung besar, menghantam keras perisai menyebalkan Harvey. Boom perisai yang menyebalkan itu hancur seketika, dan Harvey dan Kuang Dao langsung dikirim terbang. Karena ada tebing puluhan meter di belakang Anda, jika Anda jatuh, Anda akan hancur. Ekspresi Tang Yuesan berubah, sosoknya tiba-tiba melintas, tangannya terangkat, dan dia menangkap Harvey dan Kuang Dao. Tetapi pada saat ini, gelombang udara lain melonjak keluar dari loteng, seolah-olah itu berubah menjadi naga raksasa, dan menghantam Harvey dan yang lainnya. Kakak kelima, berhenti. Tang Yuesan mengeluarkan teriakan yang mengejutkan. Dalam sekejap, naga udara yang tersapu berhenti di depan mata semua orang, dan kemudian menghilang ke langit. Kuang Dao, Jian Hen dan yang lainnya diam-diam terkejut, dan mereka terpana dengan keringat dingin, dan mereka merasa seperti telah lolos dari kematian. Harvey juga melihat dari dekat ke loteng, ngeri. Tanpa diduga, ada seseorang di loteng, tetapi saya tidak merasakannya. Bahkan Tang Yuesan bisa merasakan napasnya. Tapi dia bahkan tidak bisa merasakan nafas orang di dalam. Tampaknya orang di dalam lebih kuat dari Tang Yuesan. Karena orang ini disebut saudara kelima oleh Tang Yuesan, dia pastilah tetua kelima dari Sekte Tang. Kakak keenam, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, suara yang kuat datang dari loteng. Tang Yuesan terkekeh, kakak kelima, aku akan membawa beberapa teman untuk berkunjung, dan aku harap kakak kelima akan membuatnya lebih mudah. Cepatlah berkunjung, cepat dan pergi, jangan tinggal. Suara itu keluar lagi. Terlebih lagi, setelah suara itu jatuh, tekanan yang mengerikan itu menghilang. Baru kemudian semua orang merasa bahwa rasa penindasan menghilang.
Tang Yuesan tersenyum meminta maaf pada Harvey dan yang lainnya. Maaf, saya baru saja lupa memberitahu Anda bahwa itu adalah saudara laki-laki saya yang kelima, Tang Qingyun, yang mundur di Paviliun Changjing. Bagaimanapun, Paviliun Changjing adalah pusat klan Tang saya, dan saudara laki-laki saya yang kelima menjaganya. Itu juga dapat mencegah koleksi buku dicuri. Kuang Dao menghela nafas panjang dan tersenyum pahit. Tetua keenam, mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Jika kamu tidak hati-hati tadi, kamu akan benar-benar mati. Maaf. Tang Yuesan hehe sambil tersenyum, ayo masuk. Tapi jangan main-main nanti. Kakak kelimaku punya yang aneh jika kamu mengacaukan sesuatu, dia akan marah. Harvey mengangguk dan kemudian dia mengikuti Tang Yuesan ke loteng. Melangkah ke loteng, aroma buku dan kayu menyerbu ke arah Anda. Seluruh loteng memiliki total 9 lantai, bagian tengah dibuka, dan bagian atas dapat dilihat secara sekilas. Rak buku besar berbentuk cincin didirikan di dalamnya, dan berbagai buku ditempatkan di dalamnya. Bab 847. Selain itu, sebuah cakram kayu tergantung di atas loteng, dan seorang lelaki tua berpakaian hitam duduk bersila di atasnya. Orang tua itu kurus kering, dan wajahnya yang kurus berkerut dan tampak tua. Dia memiliki rambut abu-abu panjang dan janggut, dan matanya tertutup rapat. Seluruh orang tampaknya terintegrasi dengan hal-hal di sekitarnya, membuat orang tidak dapat merasakan keberadaannya. Orang tua ini adalah tetua kelima dari sekte Tang Qingyun. Namun, Harvey dan yang lainnya tidak berani meremehkan lelaki tua ini. Apa yang baru saja terjadi sangat jelas dalam pikiranku. Orang tua itu tidak muncul, tetapi tekanan dan aura yang menyebar dari tubuhnya sudah mampu membunuh orang. Dengan orang yang begitu kuat duduk di kota, tidak diragukan lagi fantasi bagi orang biasa untuk masuk. Tang Yuesan tersenyum dan berkata, berikut ini adalah beberapa buku biasa, aku akan membawamu ke atas untuk melihatnya. Harvey dan yang lainnya mengangguk, lalu mengikuti Tang Yuesan menaiki tangga spiral. Harvey pada dasarnya membaca buku-buku di lantai berikutnya, jadi dia tidak terlalu tertarik. Namun, Mu Erlene, Qiu Yihan dan yang lainnya membacanya dengan senang hati dan menemukan bahwa ada semua jenis buku di sini. Sepanjang jalan, sampailah di lantai 6. Tang Yuesan mengambil sebuah buku kuno dari rak buku, tetapi buku itu tidak compang camping, seharusnya sudah direvisi. Dia memandang Tang Dao Kuan dan berkata, Tuan Tang, ini adalah Sutra Racun Taichang, yang telah diturunkan melalui keluarga Tang. Ini telah disortir oleh banyak generasi. Mari kita lihat apa yang Anda pikirkan. Setelah menontonnya sebentar, Tang Dao Kuan bertanya dengan ragu, Penatua ke-6, apakah ini Sutra Racun Taichang, versi lengkap? Ya, ada apa? Tanya Tang Yuesan. Tapi mengapa beberapa resep beracun yang tercatat dalam dirimu tidak lengkap? Tang Dao Kuan menggelengkan kepalanya, lalu menyerahkan buku kuno itu kepada Harvey. Tuan York, lihat apakah yang saya katakan salah. Wah, apakah Anda juga tahu tentang Poison York? Tang Yuesan memandang Harvey dengan heran. Tetua ke-6, jangan meremehkan suamiku. Tuan York lebih baik dariku di bidang keracunan. Sejujurnya, bahkan aku telah diracuni oleh Tuan York, dan aku masih tidak bisa menyelesaikannya. Tang Dao Kuan tersenyum bangga, seolah memuji dirinya sendiri. Mendengar ini, tatapan Tang Yuesan ke arah Harvey mulai bersinar. Jika anak ini benar-benar mengerti, maka dia benar-benar bakat yang langka. Tang Huajun memandang Harvey dengan curiga. Dia sangat ingin tahu, seorang anak muda, apakah dia benar-benar tahu banyak. Wah, jika kamu bisa mengetahui celah dalam Sutra Racun Taichang, aku, Tang Qingyun, bersedia meminta maaf kepadamu atas apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, Tang Qingyun, yang sedang duduk di atas loteng, angkat bicara. Kakek kelima, apakah Anda benar-benar percaya padanya? Menurut pendapat saya, dia sama sekali tidak mengerti Sutra Racun Taichang, sekte Tang kami. Tang Diyi cemberut dan menjawab. Harvey hanya tersenyum dan tidak banyak bicara, tetapi melihat Sutra Racun Taichang di tangannya. Kurang dari 5 menit berlalu. Harvey Bian berkata perlahan, resep Ziyin dan kehilangan semua akar roh ungu. Tanpa ramuan ini, toksisitas Ziyin dan telah berkurang setidaknya setengahnya. Tang Dao Kuan menamparkan pahanya, aku hanya akan mengatakan bagaimana perasaanku ada yang salah dengan resepnya, ternyata akar roh ungu itu hilang. Penatua kelima dan keenam, apakah yang dia katakan benar? Tang Huajun bertanya dengan cepat. Kakek kelima, apakah resep Ziyin dan benar-benar kehilangan satu bahan obat? Tang Diyi bertanya pada Tang Qingyun, yang sedang menatapnya di atas. Tang Yuesan dan Tang Qingyun sedikit mengernyit, memikirkannya. Setelah beberapa saat, Tang Yuesan terkejut dan berkata dengan kaget, itu benar. Apa yang dikatakan anak ini benar, resep untuk Ziyin dan memang kehilangan bahan obat. Yah, itu benar. Tang Qingyun juga mengangguk, dan kemudian berkata, namun, ada ribuan resep beracun di Sutra Racun Taichang, dan itu normal untuk 1 atau 2 resep yang salah. Harvey menatap Tang Qingyun dan berkata sambil tersenyum, 5 tetua, kamu apakah kamu? Yakin hanya 1 atau 2 resep yang salah? Benarkah? Tang Qingyun sedikit tidak senang. Apakah anak ini mempertanyakan kitab suci racun berharga yang diturunkan dari sekte Tang mereka? Harvey tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya hanya menontonnya selama beberapa menit, dan menemukan bahwa 4 atau 5 resep salah, atau tidak lengkap. Misalnya, resep bubuk pasir arsenopirit juga kurang dalam 1 obat. Bahan. Long Suzy, toksisitas resep ini akan meningkat 20% lagi. Jika Anda dapat menambahkan Kik Xing Chao dan jamur jarum beracun ke resep Tian Xinghua, maka toksisitas resep ini akan meningkat setidaknya 30%. Resep Hu Jingwan Nak, apakah khasiat obatnya akan lebih kuat jika Anda menambahkan rasa lain dari buah delima? Segera, Harvey menunjukkan masalah 3 resep beracun.
Segera, Tang Qingyun, Tang Yuesan dan Tang Huajun semua tercengang, mata mereka melebar. Anda tahu, Harvey hanya membaca Sutra Racun Taichang selama beberapa menit dan menunjukkan masalah 4 resep. Jika Anda membiarkan dia terus menonton, berapa banyak masalah yang akan dia temukan? Kakek kelima, kakek keenam, ayah, apakah orang ini berbicara omong kosong? Bagaimana bisa ada begitu banyak masalah dengan kitab suci racun kita? Tang Di tidak percaya sama sekali. Bagaimanapun, Harvey tidak beberapa tahun lebih tua darinya. Pendapat dan pengalaman seseorang perlu waktu untuk diselesaikan. Ada pepatah yang bagus, tetapi tidak ada rambut di wajahnya, mulut, dan hal-hal tidak tegas. Pada saat ini, Tang Qingyun, Tang Yuesan, dan Tang Huajun terdiam, dan mereka semua mulai berpikir. Setelah lebih dari 10 menit, mereka bertiga memandang Harvey pada saat yang sama, mata mereka penuh warna yang luar biasa. Tang Yuesan berkata dengan ekspresi ngeri. Wah, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Saya pikir racun yang dibuat oleh resep ini sudah cukup kuat. Tanpa diduga, setelah menambahkan beberapa herbal yang Anda sebutkan, toksisitasnya menjadi 2 kali lipat. Ini luar biasa. Anak laki-laki, Anda adalah seorang jenius. Tang Huajun tampak bersemangat, dan menatap Harvey tanpa rasa jijik lagi. Dia dan aku akhirnya mengerti mengapa Tang Yuesan sangat menghargai Harvey, dan baru saja berdiskusi dengannya tentang membawa putrinya bersama dengan anak ini. Dan sekarang, dia melihat itu. Harvey semakin puas. Jika dia bisa menjadi menantu Tang Sekte, itu pasti akan bermanfaat dan tidak berbahaya. Wah, kamu sangat baik. Tatapan Tang Qingyun ke arah Harvey sedikit melunak, dan berkata dengan ringan, aku minta maaf atas apa yang aku lakukan padamu barusan. Kamu. Tang Di membuka mulutnya menjadi bentuk, oh, kamu masih bukan manusia, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Harvey tersenyum sedikit, saya baru saja membaca banyak buku kuno, jadi saya lebih mengerti. Tidak. Tang Yuesan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, ini bukan pencapaian yang bisa dicapai dengan membaca banyak buku. Buku mati, orang hidup, Anda hanya membaca buku untuk hidup, dan Anda masih bisa berinovasi. Orang tua ini mengagumi. Kuang Dao dan Jian Hen dan yang lainnya mengacungkan jempol pada Harvey. Tang Dao Kuan juga senang, dan semakin merasa bahwa dia bersama orang yang tepat. Mu Erlene dan Qiyu Yihan juga menatap Harvey dengan penuh kasih sayang. Ini adalah pria yang mereka sukai, kemanapun dia pergi, dialah yang paling mempesona. Batuk. Tang Yuesan batuk 2 kali dan melangkah maju, wah, aku punya permintaan yang tidak baik, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya. Bab 848. Elder 6, bukankah kita berteman? Silakan bicara jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, kata Harvey. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu langsung. Tang Yuesan mengangguk dan berkata, wah, kamu tidak bisa tinggal di Tangmen selama beberapa hari lagi, bantu kami melihat baik-baik, Sutra Racun Taichang, ini, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat ditandai secara langsung. Jika Anda dapat membantu, bisnis Anda akan menjadi bisnis Tangmen saya di masa depan. Tidak peduli apa yang Anda butuhkan atau butuh bantuan, Tangmen saya pasti akan membantu. Ya. Tangmen Huajun mengangguk penuh semangat, nak, jika Anda dapat membantu, Anda dapat merasa bebas untuk menghubungi saya jika Anda memiliki bisnis di masa depan, tidak peduli apa itu, saya akan membantu Tangmen. Keduanya tahu bahwa meningkatkan Taichang Sutra Racun akan berarti sesuatu bagi Tangmen. Jika kitab racun ditingkatkan, maka sekte Tang mereka akan naik ke tingkat berikutnya dalam hal penggunaan racun, melampaui banyak sekte racun. Bahkan Tang Qingyun menatap Harvey dengan cermat. Jika anak itu tidak setuju, dia akan menggunakan kekuatan untuk memaksa Harvey melakukannya. Harvey tersenyum ringan, tetua ke-6 dan Tuan Tang, kalian berdua serius. Karena kita berteman, wajar untuk saling membantu. Adapun untuk menunjukkan masalah dalam Sutra Racun Taichang, pergi saja lagi pula, itu tidak akan memakan waktu beberapa hari, hanya 1 malam sudah cukup. Oke. Terima kasih. Tang Yuesan dan Tang Huajun tertawa terbahak-bahak, dan semakin mereka memandang Harvey, semakin mereka mengagumi mereka. Tang Di mengedipkan matanya yang besar, menatap Harvey, dan bergumam di dalam hatinya, pria ini cukup kuat. Wah, jalan-jalan, pergi ke lantai 9. Tang Yuesan meraih tangan Harvey dan hendak naik ke atas. Mengapa kamu pergi ke lantai 9? Harvey tampak bingung. Tang Yuesan menjawab, harta karun di lantai 9 adalah semua formasi yang diturunkan oleh Tangmen kami. Apakah Anda tidak tahu formasi dengan baik? Jadi, saya ingin Anda membantu juga. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tunjuk keluar. Baiklah. Harvey mengangguk geli. Apakah lelaki tua ini benar-benar menganggap dirinya sebagai orang yang tahu segalanya? Bagaimanapun, saya menganggur, dan tidak apa-apa untuk pergi dan melihat. Kakak ke-6, apakah anak ini tahu cara bermain? Tang Qingyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, saudara kelima. Tang Yuesan mengangguk, saya bertengkar dengan anak ini belum lama ini, dan saya menemukan bahwa 9 istana dan 8 trigram yang digunakan anak ini lebih kuat daripada 9 istana dan 8 istana. Trigram diturunkan dari Tangmen kami. Ini lebih misterius dan memiliki pertahanan yang lebih kuat. Saya tidak bisa mematahkan pertahanannya bahkan jika saya menggunakan pemilih bintang. Apa? Tang Qingyun tampak terkejut, anak ini juga bisa, formasi gosip 9 istana, dan dia juga bisa memegang telapak tanganmu. Itu benar. Tang Yuesan mengangguk, dan dia mengambil 9 gerakanku dengan 1 orang, dan dia belum kalah. Tidak mungkin. Tang Qingyun segera menggelengkan kepalanya. Sungguh lelucon, kesenjangan antara keduanya sangat besar. 5 tetua, ini semua benar.
Banyak dari kita yang hadir dan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Tang Huajun menjawab. Kakek kelima, orang ini sangat kuat, aku juga melihatnya. Tang Di juga menamparkan mulutnya dan mengambil kalimat itu. Hei! Tang Qingyun menghirup udara dingin, dan berkata dengan terkejut, kakak keenam, meskipun kultivasi anak ini lebih kuat dari rekan-rekannya, kultivasinya hanya pada tahap akhir dari alam Fientin. Dia sebenarnya sungguh luar biasa bisa menahan 9 gerakanmu tanpa terkalahkan. Tang Yuesan terkekeh, kakak kelima, jangan dibutakan oleh penampilan anak ini adalah monster kecil. Tang Qingyun mengangguk, dia berkata dengan keras, nak, karena saudara keenam sangat mengagumi Anda, maka datang dan lihatlah. Jika Anda dapat menunjukkan celah dalam formasi, saya akan memberi Anda hadiah. Hadiah apa? Harvey bertanya sambil tersenyum. Tunggu sampai kamu melakukannya. Kata Tang Qingyun ringan. Harvey tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi mengikuti Tang Yuesan ke atas. Ketika Anda datang ke lantai 9, Anda akan mencapai puncak loteng. Tidak ada rak buku di lantai 9, dan di sekitar loteng ada lebih dari 100 pola formasi. Formasi biasa seperti formasi 3 bakat, formasi 4 gajah, formasi cahaya emas, dan formasi Tiangang Beidou semuanya tersedia. Bahkan ada 3 formasi kuno, formasi Jiugong Bagua, formasi Yin Yang Chaos Tian, dan formasi Zhou Tian Xingdou. Cara mengatur formasi, cara mengoperasikan formasi, dan cara melatih formasi tertera dengan jelas di peta. Namun, Harvey telah melihat formasi ini, jadi Anda dapat melihat formasi mana yang bermasalah secara sekilas. 10 menit berlalu. Tang Qingyun mengangkat matanya dan menatap Harvey, dan bertanya, nak, apakah kamu melihat ada masalah? Harvey menjawab tanpa rendah hati atau sombong, ada total 124 diagram susunan, di antaranya 122 tidak ada masalah, tapi hanya ada 2 masalah dengan peta RAI. Oh! Tang Qingyun menyipitkan mata, yang mana 2 gambar itu? Formasi 9 Istana 8 Trigram dan formasi Zhou Tian Xingdou. Harvey menjawab dengan tegas. Tang Qingyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, wah, formasi Jiugong Bagua dan formasi Zhou Tian Xingdou adalah 2 formasi utama yang diturunkan di zaman kuno. Menurut pendapat saya, tidak ada yang melihat sifat sebenarnya dari kedua formasi ini. Jadi, bahkan jika Anda mengatakan ada masalah dengan 2 formasi ini, kami tidak memiliki cara untuk menyelidiki. Penatua kelima benar, bagaimanapun juga, tidak seorang pun dari kita yang pernah melihat formasi kuno yang sebenarnya. Tang Huajun mengangguk. Kamu belum melihatnya, itu tidak berarti aku belum melihatnya. Harvey menjawab dengan kedutan. Apakah kamu melihatnya? Tidak mungkin, kan? Formasi kuno telah lama hilang, bagaimana bisa dipertahankan hingga hari ini? Kata Tang Huajun. Tidak mungkin, aku akan melemparkannya sekali dan kamu akan tahu. Harvey tersenyum, dan kemudian mengerahkan energi ganda yang menyebalkan. RAI 9 Istana 8 Trigram. Harvey mendengus pelan dan menginjak tanah dengan ringan. Dengan suara lembut, dong, pola gosip hitam putih muncul di kaki Harvey. Di sekitar tubuh Harvey, ada 16 rune hitam dan putih yang mengambang. Gan, Kan, Gen, Zen, Harvey, Li, Kun, Dui. Tangguhkan, hidup, sakiti, du, jing, mati, kaget, buka. Begitu formasi keluar, ekspresi Tang Qingyun sangat berubah, dan dia ketakutan. Bahkan jauh, dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam formasi ini. Harvey mengangkat matanya untuk melihat gambar yang tergantung di dinding, dan berkata dengan keras, orientasi dari 9 Istana Bagua RAI adalah Gan, Kan, Gen, Zen, Harvey, Li, Kun, Dui. Sesuai dengan barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat. Dan ada kesalahan posisi yang sesuai dengan posisi gempa dan posisi menyimpang pada gambar ini, ubah saja. Tang Qingyun masih sedikit tidak yakin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia membuat segel dengan tangannya, dan mengatur formasi sesuai dengan metode yang dikatakan Harvey. Dalam sekejap, formasi besar memadat dan terbentuk di sekitar tubuh Tang Qingyun. Formasi pada saat terbentuk, tekanan agung dan mendominasi menyebar dan menyelimuti seluruh loteng. Mu Erlene, Qiyu Yihan dan yang lainnya terpana merasakan ki dan darah di tubuh mereka berjatuhan, dada mereka pengap, dan mereka tidak bisa bernapas. Harvey, dengan formasi untuk melindungi tubuh, saya masih merasakan kekuatan penindas yang kuat. Gemuruh. Seluruh loteng bergetar. Formasi yang sama ditampilkan oleh Tang Qingyun, dan kekuatannya meningkat sebesar tidak diketahui berapa kali. Ini disebabkan oleh kesenjangan dalam kultivasi. Hahaha. Tanda pisah, tanda pisah. Tang Qingyun segera bersemangat, dia membubarkan formasi, dan berkata sambil tersenyum, oke, saya tidak berharap bahwa hanya dengan mengubah 2 posisi, kekuatan formasi ini telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Wah, orang tua itu benar-benar yakin padamu. Bab 849. Mendengar kata-kata Tang Qingyun, baik Tang Yuesan dan Tang Huajun tercengang. Mereka tahu bahwa Tang Qingyun sangat pandai mengatur formasi dan tahu cara memainkannya dengan sangat baik. Apakah itu formasi pembunuh atau formasi pertahanan, dia bisa membentuk formasi dengan menjentikkan jarinya. Karena bahkan Tang Qingyun telah menerimanya, itu berarti kekuatan Jiugong Bagua RAI memang telah sangat meningkat setelah revisi. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Apakah kamu masih manusia? Tang Di menatap matanya yang besar dan berair, penuh tanda tanya. Anak ini sangat berbeda, jauh lebih kuat dari orang-orang yang mengejarnya. Dia ingin membuka kepala Harvey untuk melihat apa yang ada di dalamnya, apakah itu berbeda dari orang normal. Namun, Mu Erlene dan Qiyu Yihan sudah terbiasa. Di hati mereka, Harvey benar-benar maha kuasa, dan hampir tidak ada yang tidak bisa dia lakukan.
Wah, siapa namamu? Tang Qingyun menatap Harvey dari dekat, dengan senyum ramah di wajahnya, matanya penuh kekaguman. Harvey, Yor persegi dan tegak, Harvey. Jawab Harvey. Saya tidak menyangka jika saya tidak meninggalkan negara itu selama beberapa tahun, monster jenius seperti Anda akan muncul di tanah China. Tang Qingyun menghela nafas dengan emosi, dan kemudian bertanya dengan sopan, Nak, katakan padaku, Zhou Tian ini apa yang salah dengan Star Do Arai? Harvey mengangguk dan berkata, Zhou Tian Xing Do Arai adalah Arai yang sangat kuat yang diturunkan dari zaman kuno. Setelah Arai diaktifkan sepenuhnya, itu adalah tidak hanya kuat dalam mematikan, tetapi juga dalam pertahanan. Namun, karena metode formasi ini membutuhkan energi dan kekuatan spiritual yang sangat besar, tidak mungkin bagi satu orang untuk membentuk formasi sama sekali. Saya minta maaf, dengan kekuatan saya saat ini basis dan kekuatan kultivasi, saya tidak bisa menunjukkannya. Tang Qingyun mengangguk dan berkata, itu benar, bahkan 6 tetua dari Sekte Tang hanya dapat mengatur formasi 3 lapis pertama dari formasi Zhou Tian Xingdou. Ada total 9 formasi dalam formasi ini. Semakin besar kekuatannya. Harvey setuju dengan apa yang dikatakan Tang Qingyun. Suatu kali, tuannya berkata bahwa jika ada yang bisa mengatur susunan pertempuran Zhou Tianxing 9 lapis, bahkan dia akan sulit untuk bersaing. Bahkan tuannya berkata begitu, yang cukup untuk membuktikan kekuatan formasi ini. Kakek Liu, apakah formasi ini benar-benar menakutkan? Kalian berenam hanya bisa membuat formasi rangkap 3. Tang Di menelan ludah dan bertanya. Ya. Tang Yuesan mengangguk, juga, menyiapkan formasi rangkap 3 sudah menjadi batasnya. Wah, katakan padaku apa yang salah dengan formasi ini. Tang Qingyun tersenyum lembut, kamu bahkan jika kamu mengatakannya salah, itu tidak masalah. Oke, junior akan berani mengatakannya. Harvey mengangguk, dan kemudian berkata dengan suara keras, alasan mengapa Zhou Tianxing Douzeng memiliki kekuatan yang begitu besar adalah karena susunan ini. Fa telah berkumpul kekuatan 365 bintang. Namun, setelah membacanya beberapa kali, saya menemukan bahwa bintang yang sesuai pada peta susunan ini hanya 357. Hu Ben, Chang Chen, Lang Wei, Ming Tang hilang. Ling Tai, Cao Wei, Chang Yuan, Santai, 8 bintang. Jika Anda menambahkan 8 bintang ini, itu akan menjadi formasi Zhou Tianxing Dou yang lengkap. Dan 8 bintang ini sesuai dengan 8 posisi ini. Kata, Harvey mengerahkan energi sejatinya dan melambaikan tangan kanannya. Demonstrasi seni kekaisaran. Memanggil. Kuas jari yang ditempatkan di rak buku terbang keluar, dan 8 titik hitam ditempatkan di 8 arah di peta formasi Zhou Tianxing Dou. Titik-titik hitam jatuh, dan seluruh peta susunan tampak hidup. Segera, Harvey melambaikan tangannya, dan sikat itu kembali ke posisi semula. Hanya satu tangan ini yang membuat mata Tang Qingyun berbinar. Anak ini benar-benar tidak mudah, dia sangat mahir dalam berlatih seni kekaisaran ini. Mata Tang Qingyun, Tang Yuesan dan yang lainnya jatuh pada peta formasi. Setelah beberapa menit, Tang Qingyun menghela nafas, Nak, setelah peningkatanmu, aku merasa formasi ini jauh lebih lengkap. Namun, apakah kekuatan formasi ini telah ditingkatkan, aku tidak bisa mengatakannya. Aku akan menunggu saudara keenamku dan yang lainnya. Untuk mengatur formasi lain di masa depan. Anda akan tahu. Tang Yuesan dan Tang Huajun juga penuh emosi. Anak ini adalah monster yang sangat besar. Anda harus tahu bahwa leluhur Sekte Tang telah memahami 3 formasi besar kuno ini, tetapi mereka belum memperoleh apapun, dan mereka tidak dapat melihat masalah apapun. Lagi pula, 3 formasi besar kuno ini telah hilang terlalu lama, dan tidak ada yang melihat formasi lengkapnya, jadi mereka tidak berani mengubahnya dengan mudah. Tanpa diduga, anak laki-laki di depannya, hanya dengan beberapa kata dan beberapa pukulan, membuat Arai Jiugong Bagua yang lengkap dan Arai Zhou Tianxing Dou terungkap lagi. Pentingnya hal ini bagi Sekte Tang sangat luar biasa. Oleh karena itu, selain menggunakan kata mempesona, mereka tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkan anak ini. Setelah itu, Tang Qingyun memandang Harvey dan berkata sambil tersenyum, Nak, sekarang aku akan menghormati janjiku dan memberimu hadiah. Hadiah apa? Harvey bertanya dengan penuh minat. Sebagai tetua kelima dari Sekte Tang, pembangkit tenaga listrik terkemuka yang sangat dihormati, bukankah hadiah yang diberikan kepadanya tidak akan lepas kendali? Tang Qingyun tertawa dan tidak langsung menjawab, tetapi berkata, Nak, duduklah dengan menyilangkan kaki, dan jalankan metode kultivasimu. Jangan tanya kenapa, lakukan seperti yang saya katakan. Harvey memiliki wajah yang aneh, dan tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Tang Qingyun. Bahkan Tang Yuesan, Tang Huajun, dan Tang Di tidak mengerti. Adapun Mu Erlene, mereka tidak mengerti. Namun, Harvey juga dia tidak bertanya lebih banyak, tetapi hanya duduk bersila sesuai dengan apa yang dikatakan Tang Qingyun, dan mulai menjalankan metode mental. Dengan pengoperasian metode mental, Harvey merasa bahwa energi yang membuat marah di dalam tubuh juga kemudian. Tang Qingyun memberitahu Tang Yuesan menunggu seseorang berkata, kamu mundur 10 meter. Saudara keenam, ingatlah untuk melindungi orang-orang muda ini. Tang Yuesan dan yang lainnya mengangguk, lalu mundur. Setelah Tang Yuesan dan yang lainnya pergi, Tang Qingyun juga langsung memobilisasi ki sejatinya. Dengan mobilisasi ki sejati, paksaan dan aura yang luas dan megah menyebar. Keluar. Wow. Dengan Tang Qingyun sebagai pusatnya, topan langsung menyapu, seperti badai yang kuat. Bergemuruh. Seluruh loteng mulai bergetar, dan bahkan seluruh gunung bergetar, seolah-olah ini seperti gempa besar. Semua buku di rak buku di loteng terbang keluar, berputar-putar di sekitar badai ini. Hao Yue seperti Mu Erlene, Qiu Yihan, Tang Di dan lainnya sangat kesakitan, seolah-olah mereka menekan gunung, hatiku panik, darahku mendidih, dan saya hampir muntah darah.
Jian Hen, Kuang Dao, Bai Longyuan, Chen Ruoyu dan Tang Daoquan juga menggunakan kekuatan mereka untuk melawan, tetapi mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Tang Yuesan tidak berani ragu, dan dengan cepat menggunakan kekuatannya. Dipadatkan perisai ungu tebal dari Qi yang membuat marah, menutupi semua orang. Karena pertahanan Tang Yuesan, semua orang merasa lebih baik. Namun, Mu Erlene, Qi Yuyihan dan yang lainnya memandang Tang Qingyun dan menjadi semakin kagum. Mengerikan, seperti monster tua. Namun, semua orang masih tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Tang Qingyun. Apakah Anda ingin membunuh Harvey? Ini tidak mungkin. Tang Qingyun sangat mengagumi Harvey, dan dia memandang Harvey seperti keturunannya sendiri. Selain itu, Tang Qingyun sangat ingin membunuh Harvey, jadi dia tidak perlu menghabiskan banyak masalah, kan? Bab 850.